Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk boleh datang ke rumahnya, menikmati hadiratnya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita menundukkan hati kita. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini anugerah-Mu besar bagi setiap kami Bapa. Jika kami masih boleh datang menghampiri baik-Mu Tuhan, semua hanya anugerah-Mu. Kamu berkati setiap kami Bapa, layakkan setiap kami untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kuasai hati dan pikiran kami oleh kuasa-Mu yang Roh Kudus di dalam nama Yesus. Penuhi setiap kami saat ini Tuhan. Biar kami boleh membawa pulang berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
Benar Tuhan, kami sembah Engkau kudus, kami agungkan namamu, Raja di atas segala raja, pemilik setiap kehidupan kami, berdaulat sepenuhnya atas setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat damai sejahtera daripada-Mu Bapa. Kami bersyukur hari ini Tuhan, karena kasih-Mu besar bagi setiap kami. Kami mentahbiskan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Engkau saja Roh Kudus yang bertata di setiap pujian penyembahan kami. Engkau yang hadir melalui setiap umat-Mu saat ini, baik yang online maupun yang offline. Di dalam nama Yesus, kuasa daripada Roh Kudus yang sanggup mengubahkan setiap kami, yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati mulut bibir hamba-Mu, biar boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu yang boleh membangun iman kami lebih lagi mencari perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat teman-teman kami yang belum mendapat ibadah hari ini. Apapun keberadaan mereka, Engkau Roh Kudus menolong mereka, mengingatkan mereka untuk senantiasa memiliki kerinduan untuk boleh menghampiri Bait Kudus di dalam nama Yesus Bapa. Bila siap doa ucapan syukur kami landaskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Siap kita yang siap bersorak-sorak puji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita mau berkata kasih Allah tak pernah berkesudahan atas kehidupan kita. Amin. Amin. Katakan sama-sama, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih
Tolong Kau berikan bagi setiap kami. Dan kami mau bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan kami. Kau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi. Kami tahu Engkau hadir. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis buat pagi menjelang siang ini. Tuhan sudah berkarya atas ibadah kami. Tuhan sudah memenuhi kehidupan kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Aliran-aliran Roh Kudus terus memenuhi kami pribadi lepas pribadi.
Pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Hamba mohon belas kasih Roh Kudus. Urapi, tahirkan lidah bibir hamba ini. Bukan manusia yang keluar, bukan hati, bukan pikiran, bukan perkataan manusia. Tapi aku percaya pengurapan baru dari surga memenuhi setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba ini. Karena aku percaya, aku sungguh percaya, Roh Kudus berkati. Roh Kudus sudah mengurapi lidah bibir hamba, supaya firman yang kami bagikan, yang kami sharingkan pada siang hari ini, membawa perubahan atas kehidupan kami, merubah pola pikir kami menjadi pola pikir Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami siap mendengar dan kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih. Buat pagi hari ini kami bersyukur, kita bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan yang selalu setia menolong, selalu setia memberkati, selalu setia memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Ada satu perkataan yang sering sekali orang Kristen katakan, kapan. Arti kapan itu di dalam perkataan dunia adalah menyatakan sesuatu itu tidak jelas, tidak tahu waktunya kapan. Kenapa kapan yang sering kita pertanyakan? Baik orang Kristen, kapan? Kapan terjadi? Kapan dilakukan? Kapan selesai? Tapi itu bukan hal yang sesuatu yang baru hari ini. Tapi kita khusus bertanya pada kehidupan kita, kepada arah hidup kita, kapan? Kenapa kapan? Karena kata kapan ada dua di situ, diposisikan pada dua kata, yaitu arti kapan bisa diartikan satu negatif. Negatifnya ini kalau kita masukkan ke dalam logika manusia kita buat kapan itu berarti ada sesuatu yang bisa merubah. Kapan sesuatu yang membuat sesuatu mujizat. Negatifnya di sini adalah banyak manusia bertanya kapan. Arti kapan ini ada sesuatu yang baru, yang sebenarnya bisa kita dapatkan. Karena kenapa? Arti kapan? Maka hari ini arti kapan itu adalah, kalau kita pakai logika manusia kita, kalau kita pakai nalar manusia kita, maka kita berbicara, aku sudah melakukan baik, aku sudah ini, aku sudah bekerja, aku sudah memeras keringat bekerja hari lepas hari. Tapi kenyataannya belum ada satu pun yang aku lihat membawa data. Itu dari segi pola pikir manusia. Karena saya sudah melakukan banyak, karena saya sudah berbuat banyak, karena saya sudah berdoa banyak, sepertinya. Tapi kapan Tuhan jawab? Baik, hari ini kita firman Tuhan, judul perikop dari firman Tuhan hari ini,
Jangan ada tawar hati. Jangan ada tawar hati. Arti tawar di sini adalah sesuatu yang tidak ada harganya. Tawar itu sama dengan nggak ada rasanya. Maka Tuhan bilang, Rasul Paulus berkata pada jemaat, katanya begini, aku mempersembahkan tubuh jiwa rohku sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Supaya tidak ada tawar hati atas kehidupannya. Tidak ada sesuatu pun yang membuat dia tidak memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh, tubuh, jiwa, rohnya. Hari ini seperti saya tadi katakan bahwa arti kapan itu dua. Tubuh itu sudah termasuk tubuh jiwa. Tubuh jiwa ini sudah termasuk di dalam satu kategori. Saya bikin satu kategori hari ini. Dan kategori yang kedua adalah roh. Tubuh jiwa satu kategori, yaitu pikiran, kehendak, keinginan, kemauan, rencana. Itu sudah semua kategori daripada tubuh jiwa. Kalau kita perluas lagi arti daripada kapan, itu sudah termaktub di dalam tubuh jiwa. Tubuh jiwa inilah yang sering sekali kemauannya berbeda dengan satu kategori lagi, yaitu kategori roh. Karena roh berbeda dengan kategori tubuh dan jiwa. Karena tubuh dan jiwa keinginan, kehendak, kemauan, pikiran, rencana, itu sudah ada di dalam semua. Tapi roh cuma satu. Keinginan roh hanya adalah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Itu bedanya, jauh, sangat jauh bedanya. Kalau kita berbicara kapan, berarti kita memainkan logika manusia kita di dalam karakter kehidupan kita. Roh Kudus tidak pernah berkata kapan. Roh Kudus berkata dia sanggup melakukan segala perkara. Kapan waktunya? Kapan? Itu sesungguhnya ada di dalam kehidupan kita itu sendiri. Makanya jangan kalau kita seorang sudah termasuk di dalam anak-anak Tuhan, nggak usah lagi tanya kapan Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita tanya kapan, berarti kapan itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita tanya kapan, berarti kita masih ada di dalam tracknya yang satu tadi, tubuh, jiwa. Pola pikir, kehendak, keinginan kita masih termaktub di dalamnya. Tapi kalau kita berbicara roh, maka roh akan melakukan seperti yang kita kehendaki, seperti yang kita inginkan, kalau roh kita sudah termaktub di dalam kehendak rencana Tuhan. Amin. Amin. Bisa dipahami ya, agak sulit memang ini firmannya ini. Tapi harus kita belajar untuk meningkatkan step daripada pola pikir, keinginan, kehendak kita di dalam tubuh dan jiwa roh kita. Maka hari ini biarlah tubuh jiwa roh kita ini tidak pernah lagi bertanya-tanya kapan Tuhan. Kapan Tuhan? Aku sudah melakukan banyak Tuhan. Sepertinya menurut kita sudah banyak. Tapi menurut Roh Kudus belum waktunya. Makanya kalau kita berpikir kapan, berarti masih pola pikir dunia yang kita bawa untuk berjalan di dalam roh dan kebenaran.
berarti belum cocok, belum connect itu. Karena kapan? Itu adalah pola pikir dunia, pola pikir tubuh dan jiwa. Tapi kalau pola pikir Kristus, amin kan, bahwa kamu sudah menerima. Amin. Beda jauh ya. Jadi jangan pernah berkata lagi, kapan Tuhan? Saya merasa ditegur kemarin waktu kita doa. Kau sering minta kapan, kayak nggak tahu lah aja lu siapa. Sepertinya seperti itu Roh Kudus menampar, apa itu istilahnya itu? Menemplak. Kau tanya kapan, mujizat sudah membuktikan selama ini kan. Maka hari ini saya rindu di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini dan baik yang ada di nonton di YouTube. Tuhan, aku sudah dengar firman Tuhan dan tidak usah lagi tanya kapan. Tapi tanyalah hati kita siap enggak menerima berkat itu. Hati kita, tubuh, jiwa ini udah siap enggak menerima berkat yang daripada Tuhan itu. Karena tubuh, jiwa, roh ini enggak boleh lagi ada di dalam posisi dunia. Kalau berkat sudah ada dalam kehidupan Roh Kudus, harus sepenuhnya di dalam tracknya Tuhan. Makanya kalau masih kita tanya kapan, berarti kita belum siap, belum mampu untuk mengiring Tuhan seperti yang Tuhan mau, untuk mengikuti Yesus, untuk melayani Tuhan. Kalau kita masih tanya kapan Tuhan, Tuhan bilang cemeng loh. Aku sudah memberi yang terbaik dalam hidupmu anakku, tapi kau masih bertanya kapan. Tuhan berikan kita napas hidup, Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Terus apalagi yang kita minta? Kekayaan. Kekayaan itu adalah datangnya daripada Tuhan. Kalau memang sudah klik dengan hati Tuhan, dengan roh kita, pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Amin. Jangan ada tawar hati. Kalau ada tawar hati, berarti pola pikir dunia yang kita masih pakai dalam kehidupan kita. Biarpun kita sudah melayani Tuhan, biarpun udah khotbah seperti ini, kalau hamba Tuhan masih berbicara kapan Tuhan, pertanyakan imannya. Pertanyakan, itu perlu dipertanyakan iman percayanya kepada Tuhan. Kalau masih ada kapan, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, rencana-rencana Tuhan yang termanis, pasti aku terima. Itu yang mulai kita pakai pola pikir kita. Tidak ada lagi pola pikir dunia, tapi pola pikir Kristus yang mulai kita tanam atas kehidupan kita. Coba kita baca di dalam Amsal. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10, demikianlah firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesusahan, pada masa kesesakan, pada masa di mana kita sepertinya ditinggal Tuhan, di bawahnya berarti kecillah. Kekuatan itu apa? Kekuatan itu adalah iman. Karena iman, Roh Kudus memberikan kekuatan. Berarti kalau masa kesulitan, kesesakan, kita tawar hati, berarti iman kita tidak berfungsi. Sepertinya kita sangat pada posisi yang sungguh-sungguh sulit. Kalau masih itu pola pikir kita, maka
kecillah kekuatan, kecillah Roh Kudus atas kehidupan kita. Sedangkan kita sudah berbahasa roh hari lepas hari. Anak-anak Tuhan sudah berbahasa roh, berdoa, berpuasa. Tapi sedikit ada goncangan, sedikit ada hambatan, sedikit ada goyangan. Di sini dia berkata, langsung tawar hati. Tawar hati berarti Roh Kudus tidak ada dalam kehidupannya. Bukan di sini, kalau di sini pasti saya percaya. Yang di luar sana yang enggak ada. Maka hari ini tanamkan atas hidup kita, katakan atas kehidupan kita, saya tidak pernah mau lagi ada tawar hati. Kalau sudah mau berjalan, jangan pernah melenceng ke kiri, jangan pernah melenceng ke kanan. Biarlah lurus saja, tetap saja berjalan. Apapun persoalan, apapun rintangan, apapun permasalahan, pasti Roh Kudus tolong. Karena kenapa? Kalau persoalan ada, kalau permasalahan ada, tapi kalau kita tetap tegak berjalan untuk mengiring Tuhan dan tidak pernah ada henti-hentinya, tetap berjalan, biarpun ditinggal orang, biarpun dimaki orang, biarpun disenggol orang. Tubuh jiwa ini belakang, tapi roh yang di depan. Itu baru namanya tidak ada tawar hati. Firman ini buat siapa? Buat saya dan buat saudara-saudara semua. Bukan buat saudara saja, buat saya juga. Berarti Pak Tom gak pernah tawar hati. Justru karena saya sering tawar hati, saya ditegur sama Tuhan. Bukan berarti saya gak tawar hati. Sering saya tawar hati, makanya saya ditegur melalui firman ini. Kenapa kok tawar hati Tom? Makanya firman ini ada hari ini. Karena kita doa kemarin, Tuhan tegur saya. Maka untuk itu supaya tidak ada lagi tawar hati di depan, untuk kita berjalan kepada tahun perkenanan ini, kita lupakan tubuh jiwa kita, tapi kita berjalan di dalam roh dan kebenaran. Supaya tidak ada tawar hati, kita fokuskan tubuh jiwa roh kita selalu ada di dalam tracknya Tuhan. Ada selalu di dalam kehendak, keinginan, rencana Tuhan. Seperti apa? Kalau yang saya dapat, yang saya pikirkan sekarang adalah arti intim dengan Tuhan ini adalah selalu dekat dengan Tuhan. Arti dekat dengan Tuhan ini bukan berarti kita selalu berdoa apa-apa, bukan. Tapi tubuh ini, tubuh ini, jiwa ini kita rubah dari keinginannya, dari kehendaknya, dari kemauannya melakukan segala sesuatu yang diinginkan dunia. Kita rubah kehendak, keinginan, pikiran itu tadi untuk ada di dalam tracknya Tuhan, ada di dalam kehendaknya Roh Kudus. Seperti apa Pak Tom? Pertanyaan yang bagus. Selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam posisi apa menyenangkan hati Tuhan? Dalam posisi mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Tuhan. Aku percaya hari ini kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Tidak ada hari ini. Terima kasih Tuhan, aku percaya hari ini kuasa-Mu nyata atas hidupku. Kita rubah pola pikir kita tadi, kita rubah tubuh jiwa roh kita tadi yang tadinya bertanya kapan. Kita rubah menjadi
menjadi pola pikir yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau sudah memberkati aku dengan berkat yang berkelimpahan. Aku percaya mujizat pasti ada. Yang sering saya perkatakan akhir-akhir ini adalah ada terobosan Tuhan. Ada terobosan atas kehidupanku, ada terobosan atas keluargaku, ada terobosan atas pelayanan. Sudah terjadi. Pola pikir manusia berkata tidak akan mungkin. Itu pola pikir manusia, kehendak, keinginan, tubuh, jiwa. Tapi kehendak Roh Kudus selalu perkatakan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan bilang jangan mengutuk. Siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Itu terjadi. Itu akan nyata atas kehidupan kita. Kalau kita terus memakai perkataan dunia, berarti kita tidak pernah percaya kepada Roh Kudus. Berarti sama dengan mengutuk. Begini-begini terus. Terus. Gak pernah ada mengucap syukur. Mulai sekarang tinggalkan itu semua. Baik, kita baca di dalam 2 Yosua. Yosua 1. Itu robot. Yosua 1 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lah, kan? Tuhan berkata, bukan kepada Joshua, ini firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang sekarang ini dulu berkata dia pada Joshua. Dan kitalah Joshua yang sekarang. Saya dan saudara adalah Joshua yang Tuhan firman ini katakan. Jadi hari ini Tuhan sudah bilang, kuatkan, teguhkan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Berarti Tuhan sudah berkatakan jangan ada tawar hati. Yang membuat ada tawar hati apa? Karena pikiran manusia kita. Karena kehendak kita. Karena keinginan kita tidak seperti apa yang kita lihat. Itu yang membuat kita tawar hati. Dari tawar hati tidak berdosa. Tidak. Saya katakan tawar hati tidak berdosa. Tapi tawar hati cenderung membawa kita kepada ketidakpercayaan. Kalau sudah jatuh kepada tidak percaya, itu sudah dosa. Kan dari tawar hati dulu. Dimulai iblis merekayasa sesuatu keadaan yang iblis tuduhkan kepada saya. Tom, kan sudah kukatakan kau tidak akan bisa berhasil. Itu kan iblis yang merekayasa. Apakah saya terima rekayasa si iblis itu? Kalau saya terima, berarti saya tidak percaya kepada Tuhan. Jadi buat apa saya berkhotbah seperti ini? Buat apa kita hadir di tempat ini? Kalau kita tidak percaya kepada Kristus. Maka hari ini coba. Karena Tuhan sudah katakan kepada Joshua itu adalah, katakan kepada hati kita, saya adalah Joshua. Tom Jones adalah Joshua yang sekarang. Katakan itu pada kehidupan kita. Tuhan sudah katakan, jangan khawatir. Jangan tawar hati. Kalau engkau tawar hati, berarti engkau percaya kepada rekayasa iblis atas kehidupan.
Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wow. Tuhan sudah katakan, aku akan menyertai engkau, Tom Jones, kemanapun engkau pergi. Arti kemanapun engkau pergi itu berarti harus sesuai dengan koridor iman. Bukan berarti harus pergi ke dugem. Itu memang lain. Itu mah beda itunya. Beda versinya. Itu keinginan dunia. Kemanapun Joshua pergi, kemanapun Tom Jones pergi, Tuhan menyertai kalau aku, Tom Jones, ada di dalam track keinginan, kehendak Roh Kudus. Wow. Ingat, Roh Kudus sudah memberikan jaminan. Tuhan sudah memberikan jaminan, aku menyertai. Ya, ada di dalam Matius. Aku menyertai kamu. Pergi. Bawalah firman ini. Sebarkanlah firman ini. Senantiasa aku menyertai engkau. Jadi apalagi yang sebenarnya kita takutkan dalam hidup? Makanya jangan perbesar keinginan tubuh jiwa. Jangan perluas tubuh jiwa. Kehendak, keinginan, kemauan, pola pikir yang ada di dalam tubuh jiwa itu jangan dikasih besar atas kehidupan, atas kemauannya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus memperbesar iman percaya. Supaya aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku. Aku diberkati. Itu perintah Tuhan, bukan kata-kata saya. Itu perintah Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan pelihara hidup kita, asal kita ada di dalam track dan keinginan Tuhan. Kita baca Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 dia berkata lebih dalam lagi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di sini dia berkata, perbesarlah kapasitas iman kita kepada Tuhan. Bukan kapasitas keinginan dunia kita. Bukan keinginan dunia kita yang harus kita perbesar. Makanya mengikut Tuhan itu sulit katanya gara-gara ini. Makanya jalan ke surga itu sempit. Jalan ke neraka itu luas. Gara-gara firman ini. Kalau kita mau memperluas keinginan kemauan kita, maka lebarlah jalan ke surga. Tapi kalau kita mau mempersempit jalan ke neraka, maka kita harus ada iman percaya. Iman percaya inilah yang membuat kita bisa sampai kepada tujuan kita, yaitu surga yang mulia. Iman percaya bukan karena perbuatan, bukan karena kehendak, bukan karena keinginan, tapi karena percaya. Kepada siapa? Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan. Saya ingin sambung di sini yang kita
yang kita sepakati menjadi teks running kita di dalam GBI PD Taman Eden adalah 2 Korintus 5 ayat 7. Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Percaya itu apa? Karena iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, kalau tidak ada iman, tidak mungkin orang bisa melihat surga. Bersyukurlah saudara dan saya, saudara punya iman, berarti Anda punya tujuan hidup surga yang mulia. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itulah upah kita, surga yang mulia. Tapi untuk mencapai kita mendapatkan upah yang mulia, surga yang mulia itu harus pakai 2 Korintus 5 ayat 7. Logikanya di situ, nalarnya di situ, narasinya di situ. 2 Korintus 5 ayat 7. Ini sulit. Sulit ini, tidak mungkin kalau kita pakai tadi tubuh jiwa roh kita, itu tidak akan pernah ngonek dengan 2 Korintus 5 ayat 7. Tidak akan pernah. Siapapun saudara, kalau saudara masih ada tubuh jiwanya di situ, tubuh jiwa masih besar di dalam kehidupan saudara dan saya, maka tidak akan pernah ketemu dengan 2 Korintus 5 ayat 7. Tapi hari ini saya percaya, biarlah 2 Korintus 5 kita perbesar atas kehidupan kita. Bukan karena melihat Tuhan, tapi karena aku percaya Yesus itu ada. Bukan karena melihat Roh Kudus, tapi karena aku percaya Engkau berkarya atas kehidupanku. Engkau bekerja di dalam setiap langkah-langkah hidup. Renungkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini merubah pola pikir kita. Sekarang ini saya ada di posisi mana? Apakah aku sudah menyembah Tuhan, sudah memberitakan firman, tapi lebih besar atas kehidupan saya dan saudara, yaitu tubuh jiwa. Minta ampun sama Tuhan. Sudah memuji, sudah menyembah, sudah ada di dalam roh dan kebenaran, tapi masih lebih besar keinginan daripada tubuh jiwa, yaitu keinginan, kehendak, pikiran, kemauan, kerinduan hati dunia. Itu lebih besar atas kehidupan kita. Berarti yang bisa saya katakan adalah di dalam tubuh jiwa ini ada 2 oknum. Satu tubuh jiwa keinginan dunia, dan satu oknum yaitu roh kehidupan. Kalau kita mau bangun tubuh jiwa roh, maka matilah iman percaya. Karena kalau dari segi apapun dia kalah. Tubuh jiwa roh ada 2 bagian. Kita satukan menjadi satu. Iman hanya 1 bagian. Berarti secara manusia pasti kalah ini iman. Tidak mungkin dia bisa menang. Karena ada di situ pikiran, jiwa, kehendak, kemauan. Itulah yang diingini semua daging ini. Kekayaan. Makan enak. Itu yang diingini oleh tubuh jiwa. Dan satu jiwa lagi yaitu adalah menyenangkan hati Tuhan. Yaitu Roh Kudus. Yaitu iman percaya. Betul, berarti iman gak bisa kalah dengan
keinginan tubuh, jiwa, dan roh. Bisa, asal jangan pakai kekuatan manusia, tapi pakailah kekuatan Roh Kudus. Pakailah firman ini. Itulah yang Tuhan inginkan. Tadi sudah saya bilang, bagaimana menyenangkan Tuhan. Pakai prinsip Roh Kudus. Ini aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Tapi Engkau membela aku. Engkau penolongku. Ajari aku. Dan itu hari-hari yang aku minta. Roh Kudus. Aku bukan siapa-siapa. Ajari aku. Buat aku mengerti. Buat aku bisa mengerti, Roh Kudus, apa keinginan firman ini. Supaya kami bisa menselaraskan hidup kami dengan keinginan Tuhan atas gereja Tuhan Yesus. Itulah firman Tuhan hari ini. Kita belajar supaya iman percaya kita lah kita mau bangun mulai pagi hari ini. Keinginan daging kita mulai tadinya 5, kita turunkan pelan-pelan. Keinginan pola pikir dunia kita mulai kita kubur satu persatu. Tapi kita mau bangun, kita mau buat keinginan roh itu yang semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Kalau keinginan Roh Kudus itu semakin hari semakin besar atas kehidupanmu, maka Tuhan akan perintahkan berkat, sukacita, damai sejahtera. Roh Kudus yang membawa. Ada satu, yaitu Elia. Elia pas di sungai Kerit, dia lapar. Ada sudah tertulis di situ. Elia lapar. Berarti berkat itu tidak usah dikejar. Berkat itu akan datang dengan Roh Kudus. Makanya jangan pernah tanya, kapan? Jangan. Kalau kita sudah berkenan seperti firman ini tadi, maka Tuhan, maka Roh Kudus yang akan mengantar berkat bagi orang yang percaya. Amin. Sekali lagi saya katakan, kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, kalau kita, iman kita sudah searah, sudah sepakat dengan keinginan Tuhan, maka Roh Kudus yang akan membawa berkat bagi orang-orang yang takut akan Dia. Makanya orang-orang anak-anak Tuhan sering bilang, oh berkat datangnya dari mana-mana. Tidak. Berkat hanya datangnya daripada Roh Kudus. Jangan pernah katakan, oh aku diberkati orang dari mana-mana saja, berarti Anda tidak punya iman. Berkat hanya datang daripada Tuhan. Terbukti Nabi Elia di Sungai Kerit, Tuhan bawa melalui burung gagak. Burung gagak itu apa? Berarti Roh Kudus. Roh Kudus bilang, burung gagak itu anakku lapar di sana. Coba kau sekarang bawa. Itu menjadi landasan firman Tuhan hari ini, bahwa berkat kalau kita sudah sesuai dengan tracknya Tuhan, pelayanan kita kalau memang sudah sesuai dengan tracknya Tuhan, pasti Tuhan lakukan terobosan. Kalau masih belum, tanya Tuhan, ajar aku, bawa aku, tuntun aku, supaya aku masuk di dalam kehendaknya Tuhan. Jangan pernah tanya, kapan Tuhan, kapan mujizat terjadi Tuhan. Bawa aku Tuhan. Kita harus naik level di dalam mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Itu firman Tuhan hari ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kau mengingatkan kami untuk tidak menjadi anak-anak yang tawar hati, tapi biarlah kami boleh memiliki iman yang besar Tuhan. Kau teguhkan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap kami Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat di luar sana Tuhan, berkat dengan pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Biar kami boleh tetap terus berpegang pada setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi lingkungan kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berkati hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi kami Tuhan. Berikan kesehatan, umur yang panjang, hikmah, manfaat, sukacita daripada Tuhan. Dan biarlah digenapi setiap janji-janji firman-Mu dalam pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar yang kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati tangan-tangan yang belum bisa memberi maupun yang memberi hari ini Tuhan. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Bapa yang mempunyai berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian kita. Kita katakan sama-sama. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Pembimbingan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, akan mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami tak henti menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai daerah. Kiranya tanamkan di hati mereka roh takut akan Tuhan. Khusus untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan turut dengan apa yang Bapak mau, apa yang Tuhan mau, maka rakyat Indonesia diberkati dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan senantiasa kemuliaan-Mu semakin besar di bangsa Indonesia ini. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami ada di kota Depok. Kiranya Tuhan juga lewat Roh Kudus melawat pemimpin kota Depok ini, dari kepala sampai kepada pejabat rendah di dalam nama Yesus. Tanamkan Tuhan hati yang takut Tuhan atas mereka, sehingga mereka Tuhan memikirkan kepentingan rakyat Depok dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Depok ini menjadi di mana penduduknya Tuhan senantiasa takut akan Engkau, dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami bersyukur. Tuhan ingatkan kami agar kami Tuhan menjaga hati kami, pikiran kami. Kiranya lewat firman-Mu ini Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang tulus, murni di hadapan Tuhan. Pikiran yang diperbaharui sesuai dengan pikiran Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, apa yang menjadi kehendak rencana-Mu, itu saja yang terjadi di hati kami, di pikiran kami, dalam hidup kami. Maka kami menuai janji-janji Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur Roh Kudus penolong bagi kami, supaya kami ini menjadi anak-anak Tuhan, menjadi gereja umat Tuhan yang memuliakan Tuhan. Maka kami bersyukur, kami mau buang segala tawar hati, karena firman-Mu berkata Engkau menyertai Tuhan anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan biarlah kami menjadi jumlah umat Tuhan yang mengasihi Engkau di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Pak Tom yang sudah menyampaikan firman Tuhan.
pakai terus di masa hidupnya Tuhan, menjadi Tuhan Yesus penyambung lidah Tuhan, pemberita firman-Mu. Maka banyak Tuhan, anak Tuhan, umat Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau secara pribadi, mereka akan mengenal Engkau lewat firman-Mu yang ditaburkan hamba-Mu. Maka Tuhan, umat-Mu semakin Tuhan Yesus tahu tujuan hidupnya untuk menjadi seperti Kristus dalam nama Yesus. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati hidupnya, penggembalaan di tempat ini diberkati Tuhan. Bahkan istri, anak-anak, cucu, mantu diberkati Tuhan. Biarlah keluarga ini Tuhan Yesus, keluarga yang mengasihi Engkau senantiasa sepanjang hidup mereka dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, yang juga kami bawa Tuhan lewat doa ini umat Israel pilihan Tuhan. Kami lepaskan berkat Salom atas umat Israel. Dan biarlah kehendak rencana-Mu saja yang terjadi. Maka keselamatan itu Tuhan Yesus menjadi milik mereka. Mata mereka terbuka Tuhan. Mereka percaya dalam hati mereka, mengaku dengan mulut bahwa kalau juru selamat satu-satunya yang mereka harus sembah. Terjadilah untuk umat Israel dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan yang sudah mendengarkan firman, yang sudah beribadah. Baik saudara-saudari kami, keluarga kami yang melalui YouTube. Kami percaya Tuhan, ketika kami buka hati, ketika kami menerima firman-Mu Tuhan, maka yang sakit disembuhkan Tuhan. Beban berat Tuhan angkat bebannya. Butuh pertolongan Tuhan sendiri yang menjadi penolong. Dan bahkan yang terikat dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang maunya Tuhan, mereka terlepas. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Tuhan Yesus, Sang Pemilik hidup kami. Haleluya, amin. Arahkan kedua tanganmu ke surga yang mulia. Bawalah pulang berkat, sukacita, damai, sejahtera yang daripada surga. Ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update pada minggu. Tuhan Yesus memberkati.